Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Pada video kali ini saya akan lanjut lagi bahas mengenai soal PCK, soal UP, khususnya PCK. Ini adalah video kedua yang terbaru saat ini, dan saya juga banyak berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah UP sebelumnya. Alhamdulillah banyak FR yang bisa kita bahas nanti, tapi nanti sesuai nanti setelah kisi-kisi ini ya, kita akan full bahas dulu soal UP yang terkait dengan kisi-kisi, dan ada juga tambahan-tambahan FR-nya nanti insya Allah. Untuk FR ada beberapa, tapi sebelum itu saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe dulu, like dulu, share ke sosial media teman-teman agar saya makin semangat dalam mengupload video-video terkait dengan UP PPG ke depannya. Amin. Baik teman-teman, saya ingin bocorkan sedikit mengenai FR sebelum kita masuk ke pembahasan, yaitu pelajari juga soal teori belajar ya. Dan model-model pembelajaran itu tidak pernah alfa sama sekali. Dari zaman saya UP sampai sekarang ini, angkatan 2 yang kemarin di 2023 ini, model pembelajaran PJBL, PBL itu tidak pernah alfa sama sekali, dan tidak pernah juga alfa soal mengenai teori-teori belajar ya teman-teman. Baik, jadi yang saya akan bahas kali ini adalah PCK ya, Pedagogical Content Knowledge, sesuai dengan kisi-kisi dari angkatan 1, 2 dan sampai yang akan teman-teman hadapi nanti ini, angkatan 3 ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya teman-teman. Soal yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas membantu dalam proses pembelajaran. Pernyataan mana yang paling benar tentang tujuan pembelajaran? A. Tujuan pembelajaran hanya berguna bagi guru untuk merencanakan pelajaran. B. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, mencapai relevan dan waktu tertentu. Smart. C. Tujuan pembelajaran tidak mempengaruhi proses pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran hanya perlu disebutkan dalam kurikulum sekolah. E. Tujuan pembelajaran tidak perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kira-kira mana jawaban di sini yang tepat teman-teman? Saya kasih waktu seperti biasa 5-10 detik untuk teman-teman jawab dulu, baru kita lanjut bahas bersama teman-teman. Silahkan. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, mencapai relevan dan waktu tertentu. Biasa disingkat dengan SMART. SMART itu spesifik, S ya, spesifik, kemudian terukur, kemudian M itu mencapai ya, kemudian R itu adalah relevan, dan T itu waktu tertentu ya. Tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, mencapai relevan dan waktu tertentu. SMART membantu proses pembelajaran ya. Tujuan ini membantu guru dalam perencanaan pembelajaran yang efektif dan memberikan arah yang jelas kepada siswa tentang apa yang harus mereka capai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengevaluasi apakah siswa telah memahami konsep matematika dengan baik. Indikator yang paling tepat untuk mengukur ini adalah A. Seberapa cepat siswa menyelesaikan soal matematika. B. Jumlah tugas yang telah diselesaikan siswa. C. Kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri. D. Seberapa banyak rumus matematika yang siswa hafal. E. Keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok terkait konsep matematika. Silahkan dijawab dulu teman-teman.
Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi C ya. Jawaban yang benar opsi C. Kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri. Kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep matematika dengan kata-kata sendiri menunjukkan pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Ini adalah indikator yang baik untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah memahami konsep matematika. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Bagaimana pentingnya menetapkan tujuan pembelajaran dalam konteks pembelajaran? A. Hanya untuk memberi arah kepada guru dalam perencanaan pembelajaran. B. Tidak terlalu penting karena siswa akan belajar dengan cara mereka sendiri. C. Membantu siswa dalam memahami kepentingan materi pelajaran. D. Tidak penting karena kurikulum sudah menetapkan semua tujuan pembelajaran. E. Membantu dalam memberikan fokus dan arah kepada proses pembelajaran bagi guru dan siswa. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawabannya ada di opsi B ya. Membantu dan memberikan fokus dan arah kepada proses pembelajaran bagi guru dan siswa ya. Menetapkan tujuan pembelajaran, membantu memberikan fokus dan arah bagi proses pembelajaran, baik bagi guru dalam merencanakan pembelajaran maupun bagi siswa untuk memahami apa yang ingin dicapai. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Bagaimana hubungan antara tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran dalam konteks PCK? A. Tidak ada hubungan antara keduanya. B. Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari indikator pembelajaran. C. Indikator pembelajaran membantu dalam menentukan tujuan pembelajaran. D. Tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran adalah hal yang sama. E. Tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran saling terpisah dan tidak terkait. Nah, silahkan dijawab dulu teman-teman. Yang mana kira-kira jawaban terbaik atau jawaban yang paling tepat? Baik, jadi jawabannya adalah opsi C. Indikator pembelajaran membantu dalam menentukan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran membantu dalam menentukan seberapa baik tujuan pembelajaran telah tercapai. Mereka memberikan ukuran konkret yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. PCK atau Pedagogical Content Knowledge adalah kombinasi antara pemahaman tentang materi pelajaran, content knowledge dengan pemahaman tentang bagaimana materi tersebut bisa diajarkan dengan cara yang efektif kepada siswa, atau pedagogical knowledge. Dalam konteks tujuan dan indikator pembelajaran, PCK membantu guru untuk mengembangkan strategi pengajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan penggunaan indikator untuk mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Baik, kita lanjut. Sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Seorang guru hendak merencanakan pembelajaran di dalam kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran, guru tersebut memahami dengan baik tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian tujuan. Bagaimana guru tersebut dapat memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai? A. Mengajukan pertanyaan kepada siswa secara lisan. B. Memberikan tugas terstruktur kepada siswa. C. Mengadakan ujian tertulis di akhir pembelajaran. D. Membuat diskusi kelompok terkait materi pembelajaran. E. Menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silahkan teman-teman jawab dulu soal di atas. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E, yaitu menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran memungkinkan guru untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan-tujuan tersebut. Rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur akan membantu guru dalam menilai pencapaian tujuan secara objektif.
Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kompetensi siswa berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pilihan lainnya seperti A, B, C, D juga bisa menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang efektif. Tetapi untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran, penggunaan rubrik penilaian yang sesuai merupakan cara yang lebih spesifik ya dan terukur untuk menilai pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sebuah pelajaran matematika tentang geometri bidang, tujuan pembelajaran yang tepat adalah A. Memahami konsep dasar tentang segitiga, B. Mampu menggambar segitiga dengan tepat, C. Mengetahui rumus untuk menghitung luas segitiga, D. Menguasai aplikasi segitiga dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, E. Menghafal sifat-sifat segitiga. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Menguasai aplikasi segitiga dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang baik dalam matematika tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep secara teoritis, tetapi juga pada penerapan konsep tersebut dalam situasi nyata. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Dalam pelajaran bahasa Inggris, untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang kosakata baru, indikator yang sesuai adalah A. Siswa mampu menyebutkan arti dari kata-kata tersebut, B. Siswa mampu menuliskan kata-kata tersebut dalam kalimat, C. Siswa mampu menerjemahkan kata-kata tersebut ke dalam bahasa ibu mereka, D. Siswa mampu mengingat semua kata-kata yang baru diajarkan, E. Siswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Silahkan dijawab, teman-teman. Baik, jadi jawabannya ada di opsi E. Siswa mampu mengidentifikasi dan menggunakan kata-kata tersebut dalam percakapan sehari-hari. Kemampuan siswa untuk mengaplikasikan kosakata baru dalam situasi nyata menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekedar mengingat arti kata atau menuliskan dalam kalimat. Kalau teman-teman sudah tonton video saya sebelumnya, pasti bisa langsung memilih opsi yang paling benar ya. Kita lihat soal berikutnya. Manakah di antara opsi berikut yang bukan merupakan indikator pembelajaran yang baik? Yang bukan ya. A. Spesifik dan terukur. B. Mencakup berbagai keterampilan dan pengetahuan. C. Tidak terukur secara objektif. D. Dapat diukur secara jelas dan dapat dinilai. E. Berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya, tidak terukur secara objektif. Hati-hati dengan kata bukan ini ya. Kalau kita buru-buru membaca, biasanya kita akan ketinggalan itu dan salah menjawab atau bingung dulu dan endingnya akan kehabisan waktu, teman-teman. Oke, indikator pembelajaran yang baik haruslah terukur secara objektif, dapat diobservasi, diukur, dan dinilai. Jika suatu indikator tidak dapat diukur secara objektif, maka akan sulit untuk mengevaluasi pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana cara menentukan indikator pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran? A. Dengan memilih indikator yang paling sulit diukur. B. Dengan memilih indikator yang paling mudah diukur. C. Mengabaikan keterkaitan indikator dengan tujuan pembelajaran. D. Memilih indikator berdasarkan preferensi siswa. E. Memilih indikator yang berkaitan erat dengan aspek yang ingin diukur secara sesuai dengan tujuan pembelajaran. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya.
memilih indikator yang berkaitan erat dengan aspek yang ingin diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Indikator pembelajaran yang relevan dengan tujuan haruslah terkait haruslah terkait erat dengan aspek yang ingin diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan indikator yang sesuai membantu dalam mengevaluasi siswa secara lebih akurat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Mengapa penting untuk mengaitkan indikator pembelajaran dengan tujuan pembelajaran? A. Untuk menambah kerumitan proses pembelajaran. B. Agar siswa tidak memahami tujuan pembelajaran. C. Tidak ada manfaatnya. D. Untuk menjaga agar guru tidak fokus pada tujuan pembelajaran. E. Agar evaluasi pembelajaran dapat terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E. Agar evaluasi pembelajaran dapat terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengaitkan indikator pembelajaran dengan tujuan pembelajaran penting untuk memastikan bahwa evaluasi pembelajaran dapat sesuai dan terkait erat dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil evaluasi memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan pembelajaran suatu materi dapat membantu mengarahkan proses belajar mengajar. Pilihlah pernyataan yang paling tepat mengenai tujuan pembelajaran. A. Tujuan pembelajaran harus bersifat umum agar dapat mencakup berbagai aspek. B. Tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. C. Tujuan pembelajaran tidak perlu dinyatakan secara jelas kepada siswa. D. Tujuan pembelajaran harus seragam untuk semua siswa. E. Tujuan pembelajaran hanya relevan untuk guru, bukan untuk siswa. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Benar sekali, tujuan pembelajaran harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan pembelajaran yang baik adalah spesifik untuk memberikan arah yang jelas kepada siswa tentang apa yang ingin mereka capai. Tujuan yang terukur membantu dalam mengevaluasi pencapaian hasil belajar. Tujuan yang dapat dicapai membuat siswa memiliki target yang realistis dan dapat diukur kemajuannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sejarah ingin mengajarkan tentang Perang Dunia II kepada siswanya. Bagaimana penggunaan PCK dapat membantu dalam pendekatan pembelajaran ini? A. Memberikan kuliah tentang peristiwa-peristiwa penting dalam Perang Dunia II. B. Menyajikan daftar tanggal penting dalam kronologi Perang Dunia II. C. Menggunakan film dokumenter tentang Perang Dunia II. D. Melibatkan siswa dalam simulasi atau permainan peran tentang peristiwa-peristiwa dalam perang. E. Memberikan tugas penulisan esai tentang dampak Perang Dunia II di dunia. Silahkan dijawab, teman-teman. Baik, jadi jawaban yang tepat ada di opsi D, yaitu melibatkan siswa dalam simulasi atau permainan peran tentang peristiwa di dalam perang. Penggunaan PCK yang efektif dalam mengajarkan tentang Perang Dunia II yaitu melibatkan siswa dalam aktivitas simulasi atau permainan peran yang memungkinkan mereka untuk lebih terlibat secara aktif dalam memahami konteks peristiwa dan dampak dari perang tersebut. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif dan memudahkan siswa dalam memahami materi sejarah yang kompleks. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru bahasa ingin meningkatkan pemahaman siswa terhadap puisi. Bagaimana guru dapat menggunakan PCK dalam mengajarkan puisi dengan lebih efektif? A. Menganalisis struktur puisi secara detail. B. Menyuruh siswa menghafal puisi karya penyair terkenal. C. Mengajarkan teknik-teknik membaca puisi dengan intonasi yang tepat. D. Membandingkan dan kontras puisi-puisi tersebut dari berbagai periode sastra.
Mendorong siswa menulis puisi mereka sendiri. Silahkan dijawab teman-teman. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah mengajarkan teknik-teknik membaca puisi dengan intonasi yang tepat ya. Dalam konteks PCK, guru dapat membantu siswa dengan lebih efektif dalam memahami puisi dengan mengajarkan teknik-teknik membaca puisi dengan intonasi yang tepat. Hal ini akan membantu siswa menangkap emosi, nuansa, dan makna yang tersembunyi dalam puisi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman, seorang guru seni rupa hendak mengajarkan teknik melukis akrilik kepada siswanya. Bagaimana guru dapat menggunakan PCK dalam konteks ini? A. Memperkenalkan berbagai jenis cat akrilik kepada siswa. B. Memberikan instruksi langkah demi langkah dalam melukis dengan akrilik. C. Mengundang seorang seniman terkenal untuk memberikan demo melukis akrilik. D. Memotivasi siswa dengan menunjukkan karya seni terkenal yang dibuat dengan cat akrilik. E. Mengajak siswa bereksperimen dengan teman teknik-teknik melukis akrilik yang berbeda. Silahkan teman-teman jawab dulu, baru kita lanjut ke pembahasan. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi E ya. Mengajak siswa bereksperimen dengan teknik-teknik melukis akrilik yang berbeda. Penggunaan PCK dalam mengajarkan teknik melukis akrilik akan melibatkan eksperimen langsung dengan berbagai teknik. Ini membantu siswa memahami bagaimana menggunakan cat akrilik dengan benar dan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi kreativitas mereka sendiri. Sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan benar semua ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ilmu pengetahuan alam ingin mengajarkan siklus hidup kupu-kupu kepada siswanya. Bagaimana sebaiknya guru menggunakan PCK dalam pendekatan pembelajaran ini? A. Menyampaikan fakta-fakta tentang siklus hidup kupu-kupu secara berurutan. B. Menggunakan media visual untuk menunjukkan gambar siklus hidup kupu-kupu. C. Mengajak siswa membuat proyek penilaian tentang kupu-kupu. D. Mengaitkan siklus hidup kupu-kupu dengan konsep ekologi secara menyeluruh. E. Membuat tes tertulis tentang siklus hidup kupu-kupu. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Kalau sudah dijawab, baru kita lanjut bahas lagi ke pembahasannya. Baik, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya, menggunakan visual untuk menunjukkan gambar siklus hidup kupu-kupu ya. Dalam menggunakan PCK, guru sebaiknya tidak hanya menyampaikan fakta-fakta tentang siklus hidup kupu-kupu, tetapi mengaitkannya dengan konsep ekologi secara menyeluruh. Ini membantu siswa memahami hubungan antara kupu-kupu dengan lingkungan sekitarnya. Baik, teman-teman, jadi jawaban yang tepat ada di opsi D ya, yaitu mengaitkan siklus hidup kupu-kupu dengan konsep ekologi secara menyeluruh. Dalam menggunakan PCK, guru sebaiknya tidak hanya menyampaikan fakta-fakta tentang siklus hidup kupu-kupu, tetapi juga mengaitkannya dengan konsep ekologi secara menyeluruh. Ini membantu siswa memahami hubungan antara kupu-kupu dengan lingkungan sekitarnya. Baik teman-teman, itu saja dulu yang sempat saya share pada video kali ini. Insyaallah kita akan lanjut terus ke pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan berkomentar berapa yang benar teman-teman di kolom komentar. Mudah-mudahan benar semua ya.
Sekian, semoga dimudahkan semua UP-nya dan insya Allah akan menikmati sertifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.